Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Kalaupun ada masalah persoalan, kita percayakan semua kepada Tuhan, karena Tuhan mengerti dan menyediakan jalan keluar bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 16 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara dikasihi Tuhan, seorang penulis pernah mengekspresikan apa yang ia pahami tentang Tuhan menurut pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Ia menuliskan, Tuhan tahu setiap kepahitan dan setiap kelelahan kita di dalam perjalanan. Dia tahu pergumulan kita setiap hari. Dia tahu betapa kerasnya perjuangan yang kita lakukan, dan betapa gelapnya awan yang datang menutupi. Dia tahu setiap luka batin yang orang-orang tidak pernah melihatnya. Sekalipun ada banyak kesenangan dunia yang kita lewatkan, dan ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi pikiran dan perasaan kita penuh dengan sukacita. Sebab Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu dan mengerti apa yang saudara dan saya alami, dan itu menjadi sukacita serta kekuatan bagi kita. Dalam ayat ini Rasul Paulus menyatakan bahwa ia akan tinggal di Efesus sebab banyak kesempatan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Kita perhatikan di sini saudara, ada suatu hal yang penting bagi kita untuk kita sadari, yaitu bahwa kesulitan dan tantangan jangan sampai menghentikan langkah kita dalam melayani Tuhan. Dikatakan di sini bahwa sekalipun ada banyak penentang, tapi ia akan tetap tinggal di Efesus untuk mengerjakan perkara yang besar. Semakin besar suatu perkara yang kita kerjakan, seringkali semakin banyak persoalan yang kita harus hadapi. Tantangan dan persoalan seperti itu, apapun bentuknya, mencoba untuk melemahkan dan membuat kita putus asa. Terkadang saudara, atau bahkan seringkali, kita merasa lelah dan tidak berdaya. Kita menangis dan merasa putus asa dengan keadaan dan masalah yang bertubi-tubi datang. Kalau kita sedang dalam keadaan seperti itu, di mana kita merasa sepertinya hampir dikalahkan oleh situasi dan hampir berbalik mundur dan menyerah, ingatlah hal ini saudara. Tuhan tahu pergumulan yang kita hadapi. Tuhan tahu air mata kita. Tuhan tahu kesedihan saudara. Tuhan tahu kesulitan yang saudara sedang alami. Dan karena itu Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan menyediakan jalan. Dan Tuhan mau saudara terus melayaninya tanpa putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8 tertulis, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Janji Tuhan ini tersedia bagi setiap kita yang mau setia melayaninya.
Secara kekuatan manusia kita tidak kuat, tapi Tuhan menolong dan memampukan kita, serta membukakan jalan bagi kita. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang dalam tahap ingin menyerah karena banyak tantangan, banyak penentang, dan banyak pergumulan masalah, mari sadari saudara bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita dan tahu apa yang kita hadapi. Kita tidak berjuang sendirian, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita dan menopang kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan, tetap semangat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah putus asa dalam hidup ini, walaupun kita harus melawan arus dan menghadapi berbagai situasi sulit. Ingatlah bahwa Tuhan tahu dan Tuhan memberikan jalan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kepada kami, untuk kami tidak menyerah dalam keadaan apapun juga. Kami menyadari bahwa semakin besar suatu perkara yang Tuhan percayakan bagi kami, semakin besar pula tantangan yang harus kami hadapi. Dan dalam keadaan demikian, Tuhan Engkau mau agar kami tidak menyerah, tidak putus asa, tapi senantiasa menghadapi semuanya dengan penuh semangat dan iman percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kekuatan-Mu, bersyukur karena penyertaan-Mu yang memampukan kami. Kami mau tetap setia ya Tuhan, melayani Engkau dan melakukan tugas panggilan-Mu atas setiap kami. Kami mau setia hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau tekun dan sabar dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Pimpin kami ya Bapa di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami, berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan dan jamahan-Mu. Alirkan kuasa-Mu ya Bapa. Tolong setiap kami dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa. Sebab Tuhan baik, Engkau baik dan Engkau mengerti, dan Engkau menyediakan jalan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan. Kami dipenuhi selalu dengan sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa bersemangat dalam menghadapi berbagai perkara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.